wabarakatuh. Come back to Isda Family Channel. Baik. Di Ngoja, ngobrol manja bareng Isda Family. Apa ngoja? Ngoja. Ngobrol, manja, bareng Isda Isda. Oh Family. iya, benar-benar. Dan kali ini kita kedatangan ya kan bintang tamu seorang penyanyi yang Baik. ulala. Suaranya dia tuh kalau naik tangga tuh kayaknya lu di lantai keberapa ya? Gila deh kalau nyanyi tuh. Ya. Tapi kalau aku suka nyanyi, kalau aku mau nyanyi, kalau ada mama di panggung atau di backstage, mama tuh suka gini, awas lu teriak-teriaknya kebangetan, sakit kuping. Nah, kita udah tahu kan Danang itu seorang penyanyi yang handal gitu, baru beberapa tahun merintis karir di dunia pernyanyian. Baik. Kan sebagai penyanyi, sekarang sudah merambah sebagai presenter. Berkat mama sebenarnya aku nggak boleh. Apaan sih? No. Kita nggak boleh lupa sama siapa yang melahirkan kita. Which is kalau misalkan orang bilang Danang lupa sama kulitnya, ya kalau misalkan kita ngomongin kacang lupa kulitnya, kita nggak mungkin akan makan kacang sama kulitnya. Jadi udah pasti Kulitnya akan pasti terpisah, taruh. ya kan? Gitu. Tapi bukan berarti kacang itu akan melupakan kulitnya, karena ketika kacang itu tumbuh besar, dia akan kembali berkulit. Betul. Iya kan, Ma? Bener sih Anda. Ini jadi masyarakat Filosofinya Indonesia, gitu iya filosofinya ya. gitu. Kacang itu udah terpisah dari kulitnya, ketika kacang itu ditanam lagi, terus tumbuh, maka akan lahir lagi kacang berkulit lagi kan, Ma? Tapi ya, Oke, gitulah gitu. Iya kan? Sebagai presenter nyinyir, Anda nyinyirnya. Kebangetan ya kan? Nah, Lesnya kan? di Mama Iis. Kayaknya gue mulu ya. Iya. Di tempat pergosipan kita bareng. Betul. Nanti juga di tempat perjurian juga untungnya kita bareng. Kalau Bareng. enggak, lu Anda berantem. Berantem sama ya Bapak kita ya, Anda, karena kita kan? berbeda pendapat, Gitu tapi kan. enggak. Tapi aku melihatnya ini sebuah hadiah dari Allah menurut aku, Ma. Anugerah Karena? dari Allah, hadiah dari Allah. Karena apa? Tidak akan ada hasil yang mengkhianati usaha, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah yakin bahwa ketika kita melakukannya dengan baik, terus kita tetap mengutamakan potensi dan quality, orang tidak akan tutup mata. Betul. Begitu. Nanti dia sukses itu nanti mengikuti. Sukses ya. akan Tapi mengikuti. satu pertanyaan kalau Mama sih ya. Hmm. Danang sekarang S2 apa S2, Danang S2 sudah selesai, 2018 kemarin sudah selesai. Itu kayak nazar sih waktu itu kan, waktu Danang mama juriin dulu. Kan Danang bener-bener kayak concern gitu, cita-citanya apa sih Nang? Ingat kan Ma? Dulu Danang kepengen sukses biar punya biaya untuk kuliah, nggak cuma Danang tapi keluarga Danang, adik-adik Danang pengen dikuliahkan. Alhamdulillah berkat orang-orang yang baik sama Danang, salah satunya Mama Iis. Adik Danang yang pertama yang cowok sudah lulus S1, dan itu tentu saja berkat rezeki yang Danang peroleh dari apa yang sudah Danang lakukan setelah Danang mengikuti ajang pencarian bakat. Jadi aku nggak pernah lupa itu. Yang kedua ini baru masuk kuliah juga. Kalau dan Ega udah selesai? Ega semester 3 ya, semester 3 dia di Fakultas Hukum, dan Danang udah selesai juga S2 Danang. Jadi kayak Kamu tuh karena memang apa ya Ma, prinsipnya Bapak Ibu Danang, aku harus jujur bahwa Bapak Danang itu dulu cuma supir angkot. Ibu Danang cuma guru TK gitu loh. Tapi beliau berdua itu bekerja sama dengan baik untuk membangun mindset bahwa mereka bisa bikin anaknya punya basic yang katanya punya warisan. warisannya. Warisannya adalah ilmu. Wah, Karena hebat banget loh, Gak nyangka tuh Kak, Mbak. Gitu. Jadi gini, orang yang sukses belum tentu lahir dari keluarga yang sukses. Justru sebenarnya kalau dari keluarga biasa aja tuh dia bisa akan menjadi sukses karena apa? Ada effort. Ada effort, terus ngeliat betapa pengorbanan orang tuanya untuk membuat kalian itu pengen menjadi orang yang sukses. Jadi usahanya tuh lebih keras ya, Nang. Gitu. Nah, sekarang Danang kenapa sih dengan basic kemarin majornya apa? S2? major aku linear, dari dulu tuh Danang D3, S1 terus S2, dan itu semuanya jurusannya ilmu komunikasi. Jadi linear karena memang cita-citanya di situ. Ini dong nyambung ya Kak. Nyambung. Maksudnya kan kita kan entertain itu kan harus bisa berkomunikasi. That's why lu kalau bergaul sama ikan teri, lu bisa ngomong ikan teri ya. Betul. Cumi lu berbahasa cumi Iya, gitu ya. betul. Oh, Gitu kan, bagus kan? Itu berkat apa betul. coba? Berkat komunikasi. Berkat Isda FM. Jadi memang kita ya apa ya, basic orang hidup itu adalah bagaimana kita dapat beradaptasi dengan cepat dengan lingkungan kita gitu. Sometimes kita akan bisa menjadi orang yang
nobody lah kita ini. Iya, Kita ini bukan siapa-siapa gitu. Tapi ketika kita berhadapan dengan orang yang punya pride, ya kita harus bisa mensejajarkan pride kita biar mereka juga tidak memandang kita sebelah Rendah. mata. Kita kilas balik ke 5 tahun yang lalu. Pas kamu masih kompetisi. Waktu ikut kompetisi itu yang sekarang melahirkan nama Danang ini, kan udah pernah ikut kompetisi-kompetisi lain nih. Betul. Sebelumnya. Kenapa sih ikut kompetisi lagi, nggak yang oke, mungkin aku rezekinya bukan di kompetisi tapi aku bisa rezeki sendiri gitu. Yes. Kayak maksudnya Ya, rezeki ya, sendiri ya, tuh ya. ya paham kan? Jadi sempat hopeless mah kakak. Aku itu sempat hopeless, aku udah ikutan audisi 8 kali dan udah hopeless banget. Makanya aku sangat fokus sama pendidikan. Karena bagi aku ketika Udah aku deh sekolah aja. iya gitu, udah deh sekolah aja deh gitu. Terus sempat juga kerja di company, terus sempat juga menjadi bagian daripada Emang iya? Iya mah. Sempat jadi marketing retail migas Oh. gitu. Yang lah. cuannya oke, terus sempat ke Kalimantan, Pulau dan sekitarnya, terus sempat di Semarang 4 tahun, terus pada akhirnya Itu berapa lama Danang kerja di situ? 3 sampai 4 tahun, 3-4 tahun. After Aku S1. Oh, Yes. before ini. Sebelum The Academy. Oh. Sebelum aku ikutan The Academy dan itu udah melakukan perjalanan audisi berbagai macam gitu. Terakhir itu tahun 2013 itu aku finalis Akademi Fantasi. Padahal menurut mama ya, pekerjaan kamu tuh bukan sesuatu yang gampang orang rayu juga loh. Betul. Kok lo ngotot banget pengen jadi penyanyi sih? Enggak. Enggak ngotot jadi penyanyi, beneran enggak ngotot jadi penyanyi. Aku sudah sempat bilang gini, oke, berarti memang Tuhan memberikan aku rezeki di sini. Kalau gitu aku akan fokus, karena waktu itu untuk anak usia 22 tahun ya, waktu itu 22 tahun, aku udah dapat gaji, belak-belakan boleh kan? Boleh Udah dapat dong. gaji minimal 11,5 juta. Itu Tahun itu. 2000. Ya 22 tahun berarti ya Berapa tahun lalu? ini sekarang dikurangin 8 tahun. Berapa 8 tahun Dua- lalu tuh 2013 2013 Danang itu udah punya gaji 12 juta. hampir 12 juta minimal. Iya, iya, Kalau segitu. dapat cuan lebih Yang ada inona 15 juta lebih lah ya. boleh lah, gitu. tergantung, ya Jadi kan? kayak yang aku dari sebelum aku itu tuh udah gede banget loh. Nang. iya makanya dari sebelum aku di akademi itu aku sudah komit untuk membiayai adik-adik aku mah. Kenapa begitu? Jadi ceritanya dulu itu aku pengen apa-apa itu susah mah. Dengan gaji yang segitu. Dulu sebelum itu kayak aku tuh pengen Karena kamu apa-apa. juga tinggal di Jakarta sih ya. Jadi pengen apa-apa itu susah, kayak aku tuh dulu ada di Danang tuh bersyukur ketika Danang SMP, SMA itu berada di sekolah favorit yang lingkungannya juga orang-orang benar, orang-orang di Banyuwangi. Itu orang-orang yang lah kalau sekolah favorit kayak Iya, apa kan gitu. Dan mereka pakai handphone, aku kepengen pakai handphone tapi aku harus nabung kayak gitu. Jadi kayak apa-apa aku pengen hidup seperti mereka, tapi aku susah gitu, tapi aku nggak bisa mewujudkan itu dengan cepat gitu. Jadi aku tuh punya komitmen jangan sampai adik-adik saya susah merasakan itu. Jadi kayak kebutuhan mereka aku berusaha cukupin gitu. Dan bersyukur 2 adik Danang itu tidak ada yang, alhamdulillah nggak ada yang susah, karena aku bersyukur berada di keluarga yang tepat untuk mengatur flow kelahiran. Oh, jadi nggak mepet banget, nggak numpuk-numpuk, adik aku nggak bentrok sekolahnya satu sama lain. Jadi kayak mama ini ya, well prepare banget mereka. Beliau itu kayak mau punya anak jangan sekarang dulu, nanti sekolahnya bentrok gitu. Karena mama guru TK juga kali ya. Ibuku guru dan beruntung nggak sih gini. Mungkin ayahku itu salah satu orang yang beruntung di dunia karena ibuku well educated dan ayah aku itu cuma lulusan SMP. SMP menikah dengan S1. Sarjana. Menikah dengan sarjana. Iya. Guru TK, tapi mamahmu juga Balance. menerima suaminya apa adanya gitu. That's why jadi kayak yang ya udah bapaknya Danang pekerjaannya seperti ini, sekolahnya begini, tapi ada mama yang notabene adalah orang yang punya pendidikan bagus gitu. Jadi Danang sama adik-adik Danang ini ya secara pendidikan oke ya. Jadi dulu itu Kenapa sih kalau cerita masa lalu? Jadi dulu itu Danang itu waktu kecil itu sempat merasakan, ini aku belum pernah cerita kemana-mana, jujur.
Demi Allah aku tuh merasakan, jadi dulu bapak aku tuh jadi supir angkot mah dari Banyuwangi ke Serono Jajak. Ada Mana itu? kayak daerah gitu kayak mungkin Berapa Jakarta jam? Bekasi mah. Oh, cuman Terus? itunya dekat. Itu Danang itu dari Banyuwangi ke Serono itu kalau aku pulang sekolah atau nggak liburan itu aku ikut ayah Ikut nyetir. nyetir. Jadi aku duduk di depan, kalau misalkan di depan ada penumpang aku di pangku Oh, sama jadi penumpang. kayak connect-nya gitu ya. Iya, Lu kan masih kecil kan? Ikut aja, masih kecil. Jadi kalau ayahnya nyetir, kalau ada penumpang di pangku. Di gitu. pangku penumpang. Kenapa ikut Danang waktu itu? Nggak tahu ya. Waktu itu Pengen aja. enggak, justru aku diajakin sama ayah. Mungkin Waktu itu ayah- bilang Waktu itu Danang umurnya berapa? masih TK tapi aku bener-bener terekam banget sama memori aku karena mungkin memori anak TK itu juga nempel ya mah ketika kita kecil diapakan gitu. Sampai pada akhirnya aku sempat melihat bagaimana kondisi ayahku rebutan penumpang. Suatu hari rebutan penumpang Sama angkot-angkot supir lain. angkot lainnya dan ayahku tuh dipukul dengan gelas Sama sesama supir. sesama supir itu mendarat di pelipis kanan. Ada bekasnya dong. Itu Danang lihat. Terus Danang apa yang Danang lakuin? Anak sekecil itu ngeliat orang tuanya digituin. Kayak di dalam hati Danang waktu kecil itu aku cuman takut mah, cuman trauma gitu. Terus ayahku nggak apa namanya Enggak ngelawan. nggak kerja lagi, nggak jadi supir lagi lama. After itu Nggak jadi supir lagi lama dan sempat menjadi pengangguran. Dan ibuku jadi tukang jahit popok bayi. Sampai ibuku pernah mau jadi tukang jahit di Bali. Ada sebuah garment Di Bali yang kan mencari banyak tuh ya. penjahit baru dan ibuku tuh sudah mau berangkat ke Bali dan posisinya aku ingat banget waktu itu sudah ada adik Danang yang kedua. Adik Danang itu sampai dilepas sapih untuk tidak menyusui ibuku sebelum waktu yang karena harus mama mau pergi. ke Bali. Terus Mau akhirnya terus merantau. dibatasi untuk tidak berangkat dan berbekal hidup yang susah, ibuku berpikir bahwa yang bisa menyelamatkan keluargaku adalah pendidikan. Untung aja ya, untung nggak pergi ya. Kalau seandainya pergi kan apa jadinya coba Danang udah ada adik sementara ayah posisi waktu itu belum bekerja lagi Iya, gitu. mungkin ibu kerja dan kita lontang-lantung di rumah dan aku nggak ada yang ngomong kan mah gitu. Tapi sampai akhirnya mereka Danang sekarang bertiga. Danang bertiga. Prosesnya tuh kayak gimana sih Nang sampai mama terus tiba-tiba dapat pekerjaan menjadi guru, terus ayah selepas kejadian itu mungkin ada trauma tersendiri. Bagaimana itu prosesnya? Prosesnya pasti panjang. Jadi Danang juga harus bersyukur, berterima kasih sama Ikatan Muhammadiyah karena waktu itu yang nolong ibu itu adalah Ikatan Muhammadiyah itu. Terus ibuku di-hire jadi guru TK itu untuk disekolahkan lagi untuk pendidikan guru TK, PGTK, dan ibuku dididik di situ sampai jadi pengajar yang baik, handal, dan ibuku menemukan sebuah yayasan yang dipercaya. Terus ibuku jadi pendiri itu bersama yayasan barunya itu, punya TK yang bagus dan itu TK-nya TK Duafa mah. Ibuku tuh hanya fokus untuk anak-anak Duafa, khususnya anak-anak nelayan, pesisir pantai. Karena kamu tinggalnya tuh di pesisir apa bukan? Enggak sih, cuman memang sekolah itu didirikan ibu di atas tanah tambak ikan. Ada Ibu- orang yang memberikan wakaf. ada yang mewakafkan tanah itu dan bekerja sama dengan lembaga sosial. Dan ibuku memulai membangun sekolah itu dari kecil sampai pada akhirnya dikenal orang dan menjadi sekolah yang bagus. Sekarang hanya TK aja. TK aja gitu. Dan ketika ibuku masih menjabat di sana itu benar-benar yang free. Sekolah itu benar-benar free, tidak dipungut biaya. Bayangkan, gaji guru TK itu udah kecil banget mah di daerah. Terus gratis pula, ya kan? Mengandalkan uang dari gajinya
lembaga sosial. Tapi mama bekerja sebagai guru yang memang gajinya tidak Besar. tidak besar. Ayah pegawai yang Serabutan. tidak menetap penghasilannya, tapi bisa membesarkan anak-anaknya menjadi seseorang yang secara pendidikan tuntas loh. Yang mama masih penasaran tuh ya, Danang lebih memilih ikut kompetisi-kompetisi, padahal pada saat itu Danang sudah mempunyai pekerjaan yang menurut mama sebenarnya Gajinya udah bagus. gitu. Nah itu passion sih, sebenarnya kembali ke passion. Waktu itu aku punya passion pengen jadi artis memang. Udah passion Udah. aja atau cita-cita atau apa? Cita-cita, mimpi, tapi passionnya memang nyanyi gitu loh. Ya kan, dorongannya itu pengen nyanyi gitu, nggak jadi artis sih, jadi penyanyi. Terus ketika aku kuliah sambil nyanyi, itu jadi side job yang membuat Danang bisa makan, bertahan hidup di kota gitu. Ketika Danang sudah bekerja, suatu hari aku udah lupa nih mah dari 2013 terakhir sampai pada akhirnya di 2015 itu aku udah lupa kalau udahlah hopeless lah. Udah nggak usah Nggak mau ikut-ikutan lagi lagi, udah nggak ikut-ikut usah, gitu, nggak gitu. usah gitu. Ceritanya itu memang waktu itu aku di Semarang itu cuma nganterin temanku dan waktu itu aku dimarahin ayahku mah. Aku udah nyampe Surabaya untuk audisi di akademi. Ayahku nelpon, pulang. Ceritanya aku tuh ke Surabaya waktu itu mau pulang ke Banyuwangi, tapi mampir dulu ke Surabaya ke teman-temanku yang juga lagi S2. Terus udah tuh pulang ke Surabaya, terus kata teman-temanku yang di Surabaya juga pada kontak gitu, ada audisi. Oh hari ini ya, iya. Gabung lanang yuk nongkrong sambil ketemuan reunian kan. Audisi itu teman-temannya pasti itu lagi, itu lagi juga. gitu lah, Mang, ya kan? Anaknya itu Iya kan? terus, Karena jadi terus ya udah aku berangkat ke Surabaya, tapi aku ini tipikal orang apapun yang aku lakukan itu pamit, Mak. Pamit lah kamu sama Pamit lah, iseng-iseng Mama. anaknya saking terlalu baiknya telepon ibu. Bu, aku di Surabaya mau ikut itu lah audisi dangdut gitu. Minta doanya ya gitu. Nggak bilang boleh nggak gitu, minta doanya ya gitu. Iya, mbok telepon ayah dulu gitu. Terus aku telepon ayahku. Ya, aku lagi di Surabaya ini lagi di tempat audisi, minta doanya barangkali kayak dapat beruntung gitu. Apa namanya? Ini yang terakhir kok. Aku udah bilang gitu, ini yang terakhir kok. Jawaban ayah apa? Pulang. Betul. Terus Suruh pulang. Jadi aku udah di tempat audisi di Surabaya, aku disuruh pulang dan aku naik travel pulang dari Surabaya ke Banyuwangi. lu pulang. Nurut. Terus nggak ikut audisi Surabaya itu? Nggak ikut. Terus tiba-tiba Pulang, nyampe rumah dimarah-marahin lah. Kamu itu udah sekarang Ngapain fokus aja gitu? udah S2, pokoknya beresin S2 kamu. Cuma S2 tuh di Bogor bukan sih? Enggak, waktu itu aku sempat udah mau lanjut S2 di Solo kan. Oh. Ya udah beresin sekolah ini kan udah beres, sekarang lanjut S2 gitu-gitu mah. Gitu udah terus iya aku lanjut lagi kok linear kok aku di situ lagi kuliahnya nanti gitu di Solo lagi gitu. Karena udah dapet vibe-nya, lingkungannya udah enak ya udah kuliah lanjut di situ lagi aja S2-nya gitu. Udah mau balik lagi ke Solo, udah mau urus-urus segala macamnya itu buat lanjut S2, Kak. Ditelepon temanku namanya Aang. terus Mas, gek mbok anu iki lho. Eneng lah apa audisi dangdut. audisi, Aku wis wingi meh melu ning Surabaya tapi ra oleh karo bapakku. Kayak diterke Mas aku mbok dikasih apa saran apa karena gitu. kan kamu kan udah sering Betul, berapa ikutan kali audisi ikut, gitu. Berangkatlah ke Surabaya, ke Semarang. Semarang. Dari Solo ke Semarang aku naik bus. Oke. Naik bus, turun di tempat Aang, dijemput Aang naik motor, nganterin Aang audisi. Nganterin. Lagi nganterin audisi. Kan aku ex Akademi Fantasi. Ketika aku ngantri, adalah orang-orang Indosiar yang lihat kena. gitu. Disebutlah namanya bukan Danang, Dana. Lu dulu namanya Dana. Dana. Dana nggak pakai NG. Nggak pakai NG. Dana gitu. Iya, itu Mbak Kristina. terus. Mbak Kristina. Mbak Kristina bilang gitu. Kamu ngapain? Ini nganterin temen aku. Emang kamu bisa nyanyi dangdut? Enggak Mbak, aku nganterin temen aku bilang gitu. Emang kamu bisa nyanyi dangdut? Ya bisa sih gitu. Aku nggak bilang, aku kan dulu X ini, aku nggak bilang gitu. Ya bisa sih. Udah ikutan aja fast track. Dana dimasuki jalur fast track mah. Temenmu si Aang ini Ngantri. Ya Allah kesiantan. Ya Allah, Gilda ya. Diajarin fast track. Udah ikutan fast track. Nggak sadar, nggak sengaja, nggak berasa tiba-tiba aku udah lolos di tahap ketiga. Dan udah nunggu juri artis. Temennya itu nggak dapet telepon. Tapi emang suka gitu tahu. Ada kita sering banget kan kejadian kayak gini tuh yang dua orang antar teman, makanya kalau mau apa-apa
jangan minta ditemenin deh, sendiri aja. Daripada entar lu apes, temen lu yang dapet, ya kan? Iya itu kejadian. Terus aku udah nyampe, udah ditinggal di telepon. Nah ceritanya telepon, katanya maksimal jam 5 sore, jam 5 pagi udah dapat telepon karena paginya udah harus ke hotel tempat juri artis. Dan itu nggak dapat telepon loh. Hah, kok bisa? Terus kok bisa lolos? Nggak dapat telepon. Terus tiba-tiba aku udah ya udah hopeless. Ya, gue nggak dapat telepon nih. Telepon Berarti lagi. aku cuma sampai tahap ketiga doang nih audisi. Ya udah pulang lah, Ang, aku boleh lah, Ang. Ya Mas, kayak nganu traveling kok jam 10 gitu. Mau naik travel dari Semarang ke Solo. Tiba-tiba ditelepon dong ada orang Indosiar minta maaf. Aku minta maaf, kata kamu itu diteleponin gak kena-kena, dan you know mah yang nelpon siapa? Mbak Putri Prasti. Dari Christina ke Putri. Ke Mbak Putri. Oh iya Mbak, ya aku kelewat ya. Iya kamu sekarang datang aja ke sini. Kamu langsung ketemu juri artis. Ternyata aku tuh lolos juri artis. Nah terus abis itu Danang tuh katanya masuk grup 1. Ternyata dibagi 2 grup. Dari grup 1 udah buru-buru pagi-pagi berangkat. Ternyata dipindah ke grup 2. Nunggu lagi. Drama audisi. Nah, Suruh drama nunggu. ya biasa kan, Suruh kasihan. Masih nunggu. bagus lu dari harusnya pagi yang jam berapa? Terus malam aku jam 10-an gitu. Dari jam 8 pagi udah ngantri di situ. Karena kan kalau udah audisi gitu kan in-depth ya mah. Audisinya jadi lama kan Kak. Iya. Karena sama juri artis pasti dibedah kan. Dari apa namanya? Story-nya, ya apanya. historical life-nya, terus apa. Kan orang ngeliatnya di TV cuma 5 menit kan. Betul, tapi CV itu dibedel semua kan Ah. pasti sama. Kamu pernah menang ini, coba kamu nyanyi ini. Kamu pernah juara ini, kamu nyanyi ini. kayak Semakin gitu-gitu. di situ CV lu banyak macem. Semakin lama. Makin lama Gitu. gitu. Jadi nanti kalau kalian ada yang mau audisi, CV-nya Yes. nggak usah banyak-banyak. Tapi jangan Yang- gitu, oh iya, justru iya. CV-nya harus banyak karena kan buat kita penasaran dan mengeksplor lagi gitu. buat bisa Ini pesan buat mengeksplor. peserta audisi di Ya. kontes berikutnya ya. Jadi aku membuat penasaran juri artis itu dengan CV-ku yang berjibun itu. Banyak banget, terus di situ tertulis pula New Avi 2013. Terus aku ke Jakarta. Begitu aku ke Jakarta, ada godaan lagi yang harus aku selesaikan. Apa? Ada 3 pilihan karena aku S2 aku itu keterima beasiswa. Mampus. Harus karantina ajang pencarian bakat, dan yang satu lagi CPNS. Coba kalau kalian ingat, Danang itu adalah salah satu peserta yang hampir tereliminasi di 35 besar. Karena siapa? Karena Mama Iis.